Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qasasihim ibratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-Mustafa al-Mukhtar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirin minhum wal ansar wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar wa ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dzalika minasy syahidin fa inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam wa ajmala bayan kalam rabbil alam ala lisani sayyidi waladi adnan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya serta umatnya. Nah, sebelum memulai kajian, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit, ya. Ada pembantunya Pak Ustadz Jamal, istrinya, kemudian juga almarhumah istrinya Pak Simon, ya. Siapa namanya? Ibu Ratna Adam. Ya, semua diberikan yang sakit diberikan sehat, kemudian almarhumah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala bijahin Nabi wa bisiril Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita masih melanjutkan pembahasan Nabi Allah Daud alaihissalam. Pertemuan lalu kita telah membahas di mana Allah Ta'ala menguji pasukan dari Tolut dengan dilarang minum air di sungai, dan ternyata ujian tersebut Allah sendiri nyatakan fasyaribu minhu illa qalila minhum, yang minum darinya sedikit dari mereka. Artinya yang meminum di sungai tersebut dengan jumlah yang sudah ditakar dan diatur itu hanya yang patuh qalilan minhum, sedikit dari mereka. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lokasi sungai tersebut huwa nahrun bainal Urdun wa Palestina. Sungai itu adanya di antara Urdun. Urdun itu di zaman kita masuk ke negara Jordania.
Lebanon, Beirut ya nama kotanya. Itu di zaman dulu itu namanya Urdun. Palestina ya Palestina. Karena pengarang kitab yang biasa kita baca kitabnya di tempat ini itu ulama yang hidup di zaman kita. Jadi istilahnya Palestina. Kalau di zaman dulu istilahnya Syam. Semua itu diistilahkan Syam. Disitulah sungai yang disebutkan oleh Allah di dalam kisah Talut. Nahrun huwa nahrun bainal Urdun wa Palestina. Di sini dinyatakan bahwa yang lolos seleksi hanya sedikit. Artinya yang taat dengan ujian yang Allah uji kepada pasukannya Talut untuk dilarang minum sepuasnya. Kalaupun minum hanya seteguk. Dalam bahasa Al-Quran di sini disebut ghurfatan biyadi. Satu tegukan ukurannya tangan. Biyadi satu tangan ya, bukan dua tangan. Bukan biyadai. Jadi boleh minum tapi satu tegukan dengan tangan, satu tangan. Ini perjalanan jauh mereka dari Palestina, dari Baitul Maqdis sampai ke wilayah tersebut. Haus mereka ketika ingin minum, didapati ada sungai, Allah membatasi minumnya hanya seukuran satu tangan. Itu sebenarnya ujian. Taat tidak dengan perintah Allah. Ternyata banyak yang gagal dari ujian ini. Pasukan Talut banyak yang gagal. Yang taat dan yang berhasil qalilan minhum, sedikit dari mereka. Para sejarawan mencatat awal pasukannya Talut itu diperkirakan sekitar 80.000 orang. Tapi setelah diseleksi dengan ujian tersebut, itu yang tersisa hanya 313. Jumlahnya sama dengan pasukan kaum muslimin di perang Badar. Fir riwayah 314 ditambah dengan hitungan Rasul ya. Rasulnya dihitung, ada yang menambahkan menjadi 314. Jadi kalau 313 pasukannya ditambah dengan Rasul 314. Itu pendapat para sejarawan ya, sebagian ahli sejarah. Begitu juga pasukan Talut. Pasukan Talut juga hanya 313 ditambah dengan Talut 314. Yang sebelumnya ada 80.000. Nah, yang 80.000 ini tidak lulus ujian. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka. Setelah itu Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi. Ketika Talut melewati sungai tersebut bersama orang-orang beriman. Tadi orang-orang beriman Allah nyatakan yang lolos seleksi disebut orang-orang beriman. Jumlahnya ada 313. Perang Badar juga 313. Jumlahnya Rasul juga 313. Para Rasul 313. Kalau para Anbiya 124.000. Kalau Rasul 313. Semua yang Anbiya, semua para Nabi belum tentu Rasul. Tapi semua Rasul pasti Nabi. Pergilah Talut bersama orang-orang beriman.
qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Mereka mengatakan kita tidak akan mampu di hari ini menghadapi Jalut dan pasukan-pasukannya. Nah, jumlah pasukan-pasukannya Jalut di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Baydawi, tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, jumlahnya lebih banyak dari pasukannya Talut, tapi tidak ditentukan berapa banyak. Yang pasti di atas 80.000, karena dikatakan pasukannya aktsar, jauh lebih banyak dari pasukannya Talut, sehingga bisa diprediksi jumlahnya di atas 80.000 pasukan. Itu pasukannya Jalut, ya. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Bahkan mereka, orang-orang beriman yang ikut dalam pasukannya Talut, menyatakan bahwa yazunnuna artinya mereka yakin, walaupun secara bahasa artinya menduga. Itu kalau para fuqaha bahas, ada namanya al-waham. Waham itu 70% ragu, 30% yakin. 70% ragu, 30% ya yakin. Disebut apa? Al-waham. Wahmun. Naik lagi ke atas, disebut dengan syak. Syak. Bahasanya dalam Al-Quran juga raibun, la raiba fihi. Itu 50-50. Ragunya 50%, yakinnya 50%. Naik lagi ke atas, zonnun, menduga. Kalau menduga, ragunya 30%, yakinnya 70%. Naik lagi ke atas, al-yaqin. Al-yaqin 100%, tidak ada ragu. Kita ini punya amalan kadang-kadang tidak mujarrad karena tidak yakin. Kalau yakin 100% pasti mujarrad, pasti itu. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seseorang itu mulia tergantung dengan kadar keyakinannya kepada Allah. Siapa yang tidak yakin dalam melakukan sesuatu, maka tidak akan bermanfaat. Al-yaqin, kalau al-yaqin nggak ada syak lagi, bahkan tidak ada zon, apalagi waham. Nah, di sini dalam ilmu bahasa, dalam uslub bahasa Arab, sekali-kali atau ada kalanya lafaz tersebut itu menunjukkan arti menduga, tapi diterjemahkan yakin. Seperti ayat ini contohnya. Ketika mereka lemah, kehausan, yang mereka minum hanya air yang ada di tangan mereka, satu tangan. Dan mereka hadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan mereka hadapi pasukan yang peralatan senjatanya lebih lengkap. Mereka mengatakan, kami yakin ini kalau kami perang dengan Jalut dan pasukannya, kami akan berjumpa dengan Allah. Apa maksudnya? Meninggal. Kalau kondisi semacam, makanya di sini menggunakan yazunnuna annahum mulaqullah. Mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Allah, karena menggunakan hitungan manusia. Mereka dalam keadaan lemah. Kekuatan yang mereka miliki, ya mereka berdasarkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri. Tapi di sini Allah Ta'ala menyatakan
kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Mereka jadi kuat. Padahal fisik lemah, tapi ketika mendapatkan satu wahyu yang diinformasikan oleh Allah Ta'ala, atau Allah ikhbar mengabarkan bahwa mereka ditolong oleh Allah nanti dalam peperangan, jumlah tidak ada ukuran, jumlah tidak ada masalah. Kalau sudah ada campur tangan pertolongan Allah di situ, maka sekalipun jumlahnya kecil, sedikit, dia mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya besar. Dan itu terjadi di dua kejadian peperangan. Peperangan antara Tolut menghadapi Jalut dan peperangan Ghazwatul Badar. Jumlah musuh 1000. Rasul dengan kaum muslimin 313 atau 314. Terjadi pada tahun 2 Hijriah, Ghazwatul Badar, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan di dalam kitab Nurul Yakin, korbannya itu di kalangan kaum muslimin yang wafat hanya 14 orang dalam perang Badar. Sedangkan orang-orang musyrik itu 70 orang terbunuh. Yang syahid kaum muslimin 14, orang-orang musyrik 70 orang terbunuh, dan 70 orang ditawan menjadi tawanan perang. Itu menunjukkan bahwa jumlah itu bukan satu ukuran kemenangan. Ini juga terjadi ketika pasukan Tolut yang hanya 313 mampu mengalahkan pasukannya Jalut yang jumlahnya di atas 80.000. Di atas 80.000. Dan yang membunuh Jalut adalah seorang anak kecil, usia 9 tahun, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Daud usianya baru menginjak usia 9 tahun. Jalut memiliki fisik 3,5 meter. Al-Gojo, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, dikalahkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang usianya menurut catatan itu 9 tahun. Ini juga ada pesan bahwa keberhasilan satu bangsa itu letaknya di tangan para pemuda. Bangsanya Nabi Daud, Bani Israel di zaman itu bisa berhasil itu berkat pemuda. Bahkan anak yang usianya baru menginjak usia balik, kalau hitungan usia balik itu 9 tahun, baru usia balik, dia merubah peradaban, merubah kebudayaan, merubah kemajuan satu bangsa berkat pemuda. Ada riwayat mengatakan, ini Imam Al-Khuraiti dalam kitabnya I'tilalul Qulub, di situ ada riwayat dinyatakan asy-syabab syu'batun minal junun wan nisa hibalatus syaitan. Para pemuda itu cabang dari kegilaan. Artinya masa muda, jiwa muda ini membuat mereka seperti orang yang tidak waras. Coba antum lihat anak-anak muda ya, semua pernah muda ya. Beda kan dengan usia yang sekarang dengan waktu masih muda. Pemikirannya itu sederhana. Kadang-kadang kita anggap kalau sudah dewasa, kita lihat ini kayak orang ini, orang gila. Misalnya ada motor sudah bagus tuh, ada yang dia buat setirnya jauh di sana, dia duduknya tambah susah bawanya, tapi ya begitu. Mereka suka begitu. Ada juga celananya sudah bagus, kainnya dirobek-robek, digunting, dibuat style. Dulu itu kejadian juga, model celana mau terlucur tuh.
iya kan? Sampai mohon maaf, celana dalamnya kelihatan. Itu jadi model. Tapi kalau kita ukur pakai akal, ini orang gila, junun. Ini bahasa subhanallah, ya. Para pemuda itu cabang dari kegilaan. Macam-macam model. Padahal kalau sholat kelihatan aurat itu batal sholat. Celana terus apa macam-macam deh, ya. Apalagi nauzubillah, ya, lem itu diisap tuh. Ini sudah membahayakan dirinya itu. Lem, ya. Saya juga tidak tahu tuh apa lem betul apa. Ya. Tapi itu kan hal yang tidak masuk di akal. Hal yang kalau standar akal yang sehat itu tidak normal. Ini bahasa sudah 1000 tahun. Dikatakan apa? Para pemuda itu cabang dari kegilaan, syu'bah minal junun. Ya. Kemudian dilanjutkan, wan nisa'u hibalatu syaitan, dan perempuan-perempuan yang jahat, ya. Perempuan-perempuan yang jahat itu jebakannya syaitan. Berapa banyak orang yang hancur karena sebab perempuan. Tapi dalam agama kita juga menyebutkan bahwa perempuan yang baik itu perhiasan terbaik di dunia. Perempuan yang jahat adalah jebakannya syaitan. Tapi perempuan yang baik, dia adalah perhiasan terbaik di dunia ini. Sebagaimana hadis di dalam riwayat Imam An-Nasai. Imam An-Nasai ini nama aslinya Ahmad bin Shu'aib, kelahiran tahun 215 Hijriah, lahir di kota Nasa. Nasa itu di zaman kita masuk wilayah Turkmenistan. Wafat tahun 303 Hijriah. Sebagian ulama menyatakan dimakamkan di Palestina, Baitul Maqdis. Sebagian lainnya mengatakan dimakamkan di kota Makkah. Tahu tidak kenapa Imam Nasai meninggal atau sebab wafatnya Imam Nasai itu dibunuh, diinjak-injak sampai sekarat oleh massa. Itu dalam sejarah Al-Imam An-Nasai. Sebabnya adalah beliau, di zaman beliau itu banyak kelompok atas nama agama Islam tapi benci sekali kepada Ahlul Bait, terutama kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya kaum Nasibi, yatadayyanu bi bughdhi Ali wa zurriyatihi, beragama Islam tapi benci kepada Sayyidina Ali dan keturunannya. Kaumnya namanya Nasibi. Karena begitu bencinya mereka kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, maka mereka juga membuat riwayat-riwayat palsu yang tujuannya menjatuhkan kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karena memang kan jarak terpaut jauh, ya. Di zamannya Imam Nasai dengan zamannya Sayyidina Ali itu cukup jauh. Imam Ali wafat pada tahun 40 Hijriah. Imam An-Nasai lahir 215 Hijriah. Maka beliau sebagai ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah, masuk kepada kutubus sittah, kitab beliau. Sunan An-Nasai dipakai sampai hari ini. Karena beliau ingin memperbaiki nama baiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentu dengan riwayat-riwayat yang benar. Beliau menulis satu kitab secara khusus membahas kemuliaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, berjudul Khosais Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ditulislah kitab tersebut. Setelah itu beliau pergi ke Syam, di situ menjadi basis kaum Nasibi, ya. Beliau sebarkan kitab tersebut. Ternyata mereka marah. Akhirnya dalam satu momentum dikeroyok, beliau diinjak-injak sampai sekarat. Wafir riwayah, setelah itu beliau sekarat meninggal dunia dan dimakamkan di kota Makkah
Sebagian ulama mengatakan dimakamkan di Palestina, di Baitul Maqdis atau sekitarnya. Ini dalam sejarah tertulis. Kita kan sering dengar hadis rawahu An-Nasa'i. Ini sejarahnya An-Nasa'i terbunuh, syahid fisabilillah. Ya. Nah, di dalam riwayat tersebut Al-Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa inna dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solehah. Sesungguhnya dunia itu seluruhnya adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita yang solehah. Karena jangan sepihak, perempuan marah. Ada ayat bahwa tipuan wanita lebih dahsyat dari syaitan. Kemudian bawa hadis juga yang di dalam neraka paling banyak perempuan. Dibawa juga riwayat bahwa jebakannya syaitan perempuan. Enggak, bukan begitu maknanya. Perempuan yang baik makhluk terbaik, perempuan yang jahat makhluk yang buruk. Laki-laki juga sama, ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang jahat. Itu tidak digeneralisir semuanya. Ya, walaupun bahasanya di situ tidak ada keterangan. Disinilah kita butuh ulama-ulama hadis yang mampu menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ wanita-wanita yang tidak baik. Wanita yang baik disebut perhiasan terbaik di dunia ini. Antum tahu doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai pencipta kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Dalam kitab Al-Qirtas itu dinukilkan riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan makna dari doa tersebut, yaitu ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan. Kebaikan di dunia adalah al-mar'atu as-soleh, yaitu istri atau perempuan yang soleh. Itu tafsirannya siapa? Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ini saya ngasih saran ya, kalau hafal doa, carilah doa yang memiliki arti kami, jangan aku. Sudah kalau bisa bahasa Arab gak masalah, tapi yang tidak mengerti bahasa Arab, hafal doa yang ada arti kami saja. Biasanya pakai huruf na di muka. Nas'aluka al-jannata. Jangan cari yang as'aluka. Kenapa demikian? Untuk mempermudah bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab agar bisa berdoa, dan doanya bisa dipakai untuk diri sendiri bisa, untuk orang banyak juga bisa. Misalnya saya baca sendiri, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma nas'alukal jannata, ya Allah kami memohon kepadamu. Tapi doa saya sendiri nih, bisa tidak? Bisa. Dalam bahasa itu bisa. Dalam ilmu nahu disebut dia sedang memuliakan dirinya di hadapan Allah. Maknanya apa? Saya adalah ciptaan Allah, makhluk yang Allah muliakan. Saya hormati diri saya sebagai pencipta, sebagai apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka menggunakan kata kami. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Nah, nanti juga dalam satu momentum kita disuruh mimpin doa. Ada banyak orang nih, kan gak repot lagi. Langsung saja, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Cuma kalau kita hafal yang aku, yaudah kalau dalam keadaan sendiri dia doa gak ada masalah. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku minta kepadamu untuk dilindungi daripada kemurkaanmu dan azab neraka. Tapi ketika mimpin doa kan harus dirubah itu. Tidak boleh mimpin doa
berjamaah, kemudian dia menggunakan kata aku. Nah repot kalau yang nggak bisa, nggak ngerti bahasa Arab, dia rubah bagaimana itu? Nah, tapi kalau tadi sudah pakai kata kami, selesai masalah. Itu usulan dari saya. Kalau yang bisa bahasa Arab nggak masalah, tapi yang nggak bisa, hafal doa yang ada kata kami saja. Kami meminta padamu. Bisa dipakai untuk pribadi sendiri, bisa juga dipakai secara berjamaah. Terakhir. Nah ini pemuda Nabi Daud. Di dalam Al-Quran juga Allah menyanjung para pemuda Ashabul Kahf. Idh awal fityatu ilal kahf wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian dinyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman dengan pencipta mereka, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keimanan. Jadi Allah menyanjung para pemuda, karena perubahan, kemajuan satu bangsa itu terletak pada para pemuda. Di dalam hadis juga disanjung, ya, disanjung oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya ada pemuda-pemuda yang keluar dari fitrahnya. Tadi fitrahnya pemuda itu bergejolak, dia punya nafsu dan syahwat, sehingga kadang-kadang yang dia lakukan tidak lewat proses berpikir jangka panjang, keinginan dia lakukan. Tapi kalau di masa muda dia mampu mengendalikan itu dan menjadi pemuda yang taat, maka Allah berikan satu manzilah, satu pangkat yang istimewa. Yaitu apa? Dalam hadis dikatakan sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zill. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan pada mereka di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebut situ oleh Nabi. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang tua tidak dimasukkan dalam keistimewaan ini? Ya kalau tua memang sudah harus taat. Dia punya gejolak di dalam diri, sudah stabil. Tapi yang masa muda ini bergejolak, kemudian dia lawan itu untuk taat, ini istimewa. Ini luar biasa. Makanya diberikan pangkat yang istimewa. Pemuda, kata Nabi, yang tumbuh dalam taat kepada Allah, mereka ini istimewa. Allah berikan fasilitas khusus di yaumil qiyamah, diberikan manzilah khusus di yaumil qiyamah kepada mereka, disanjung oleh Allah. Makanya jangan dirusak. Ini masa muda itu masa berharga. Tanya orang yang sudah tua, ya, ini masih muda semua insya Allah. Yang sudah tua itu kalau ditawarkan, seandainya ditawarkan oleh Allah, kau mau muda lagi tidak? Pasti mau muda. Pasti mau muda. Dan biasanya kalau sudah tua ada penyesalan, terutama misalnya yang belajar. Kenapa tidak belajar sungguh-sungguh? Kenapa saya tidak begini? Kenapa? Kata seandainya itu tidak baik. Tapi ini pelajaran bahwa semua ingin masa muda dimanfaatkan dengan baik. Makanya jangan dirusak dengan hal-hal yang tidak baik. Dan masa itu kalau sudah lewat gak bisa balik lagi. Kalau orang-orang ilmuwan di barat sana menyebut the golden age, masa-masa emas. Masa-masa emas. Dan sejarah membuktikan, baik di Indonesia itu tokoh-tokoh nasional itu di usia muda. Mereka berjuang itu di usia muda. Begitu juga dalam sejarah Islam. Di dalam sejarah Islam, Nabi menyanjung pemuda-pemuda. Mereka menjadi tokoh-tokoh sentral dalam Islam. Seperti misalnya Sayyidina Ali, Nabi sebutkan apa? La fata illa Ali, wa la saif illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar. Nabi menyanjung juga Imam Hasan wal Husain, masih muda. Imam Ali masih muda. Dalam awal-awal dakwah Islam, beliau di saf terdepan
dan sebagai seorang pemuda. Al-Imam Hasan al-Husain juga Nabi sebutkan Sayyidah Syababi Ahlul Jannah Al-Hasan wal-Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga Asy-Syabab, yaitu Al-Hasan wal-Husain. Nabi juga pernah menyanjung sahabat Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Nabi mengatakan, anta fatan mu'allam, kamu pemuda yang terdidik. Nabi sebutkan pemuda. Jadi artinya pemuda itu punya peran luar biasa. Ada syair dari Syekh Mustafa Al-Ghalayin, ya. Ini biasa di beberapa buku disebut hadis. Ternyata ini bukan hadis, ya. Ini ucapan salah satu tokoh ulama, juga wartawan, juga ahli diplomat, bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayin atau Al-Ghalayin. Dia katakan begini, terkenal ini syair. Syubbanul yawm rijalun ghad. Syubbanul yawm rijalun ghad. Inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini menjadi pemimpin di masa depan. Sering dengar ya ucapannya. Nah, ini bukan hadis Nabi. Ini ucapan Syekh Mustafa Al-Ghalayin, ya, Al-Ghalayin atau apa Al-Ghalayin, saya lupa namanya. Tapi nama depannya itu Syekh Mustafa, tokoh terkenal. Dia katakan pemuda di hari ini pemimpin di masa depan. Dan di tangan para pemuda majunya satu bangsa. Dan di telapak kaki mereka para pemuda maka akan berkembang bangsa tersebut dengan syarat. Nah, syaratnya ini dari syair Syauqibek. Syauqibek ini penyair terkenal di Mesir di zamannya, diberikan julukan Imam Syu'ara, imam para penyair. Ini lagi rame nih tentang penyair-penyair, ya. Para penyair Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Nah, namun di Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara itu juga para penyair. Para penyair, salah satu tokoh penyair ternama di Mesir namanya Syauqibek, dijuluki imamnya para penyair. Dia mengatakan bangsa ini bisa maju di tangan para pemuda dengan syarat, yaitu pemuda-pemuda ini dididik menjadi pemuda yang berakhlak mulia. Satu bangsa kalau tidak ada akhlak, maka bangsa ini akan runtuh, kata beliau begitu. Wa innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya bangsa ini dia tetap maju jika akhlak itu tetap ada. Ma baqiyat. Fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tapi kalau akhlak, moral, adab ini sudah hilang, maka bangsa ini pun akan hancur. Itu pesan dari Imam Syu'ara Syauqibek. Jadi pemuda-pemuda itu disanjung oleh Allah, baik di dalam Al-Quran, begitu juga disanjung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum harus tahu ketika perang Badar, Ghazwatul Badar, itu kan Abu Jahal terbunuh. Yang membunuhnya Ma'is sama Mu'awwas kalau nggak salah. Namanya Ma'is kalau nggak salah. Saudara berdua. Ini usianya di bawah 20 tahun. Masih muda. Mereka yang membunuh Abu Jahal. Dan yang hadir di Ghazwatul Badar rata-rata anak muda. Anak muda. Di dalam fikih menyemir rambut putih itu dilarang. Ini rambut putih. Kita semir hitam, ya, warna hitam itu dilarang. Apalagi mau lamar perempuan. Ya.
Yang sudah tua mau lamar yang masih muda nih, dia sengaja semir hitam biar kelihatan muda, itu dilarang tuh. Masuk gurur, menipu, wah biar kelihatan muda. Ya, ada riwayat hadisnya itu dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau kalian ingin menkhitbah seorang gadis, kalian di sini laki-laki, sedangkan rambut kalian putih, maka tidak boleh kalian menyemir hitam. Karena ada unsur apa? Gurur. Wih, masih muda. Ini orang kalau sudah semir hitam jadi muda semua. Itu. Tapi dikecualikan dalam apa? Situasi peperangan. Dalam kondisi peperangan dianjurkan yang rambutnya beruban putih, dianjurkan justru semir warna hitam. Dianjurkan. Kenapa demikian? Agar musuh ketika melihat dalam hatinya ada rasa takut. Dia lihat lawannya, wih masih muda semua, iya kan? Hitam semua rambut, masih muda. Coba kalau dilihat, ya uban semua, sudah tua semua, ada sekali tebas selesai sudah. Tapi ini masih muda semua, khawatir dia. Makanya syariat membolehkan orang yang mau jihad yang rambutnya beruban putih disemir hitam. Dalam kasus itu boleh. Dan di perang Badar itu rata-rata pasukannya anak muda dan berhasil meraih kemenangan. Jadi perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah ini sangat penting dalam sejarah Islam ya. Kenapa sangat penting tahun 2 Hijriah? Sebab perang Badar itu penentuan. Kalau pada waktu itu kaum muslimin kalah, ini Islam, agama Islam selesai. Selesai, karena jumlahnya hanya itu. Jumlah pasukan hanya itu. Penentuan. Makanya disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an. Itu disebut hari Furqan, pembeda al-haq wal batil. Di tahun 2 Hijriah juga dicatat di dalam sejarah kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Puasa di bulan suci Ramadan. Penting juga dalam hukum. Di tahun 2 Hijriah juga diwajibkan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Di tahun 2 Hijriah juga disyariatkan sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di tahun 2 Hijriah perpindahan arah kiblat. Yang awalnya kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan lain daripada itu, ada beberapa pendapat. Pergantian arah kiblat terjadi pada tahun 2 Hijriah. Makanya tahun 2 Hijriah itu punya sejarah yang penting dalam sejarah Islam. Ya, ada perang Badar, wajibnya puasa, wajibnya zakat mal, zakat fitrah, kemudian sholat 2 hari raya disyariatkan pada waktu itu, dan yang berikut adalah peralihan arah kiblat. Yang tadinya ke Baitul Maqdis mengarah ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ya, ayat itu turun 2 Hijriah. Dan di tempat yang sekarang dinamakan masjidnya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. 2 rakaat Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya Nabi lanjutkan menghadap ke Ka'bah. 1 kali sholat 2 arah kiblat. Para sejarawan mengatakan terjadi di saat Nabi melaksanakan sholat zuhur. Sebagian mengatakan juga sholat asar. 2 rakaatnya Baitul Maqdis, 2 rakaatnya ke Ka'bah. Ya, insyaallah saudara-saudara kita di Palestina, Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka. Ya, kita wajib terus doakan. Ya, sampai saat sekarang mereka ini hidup masih susah.
laisa minna man lam yahtamma bi umuri ummati, ya, bukan golongan kami yang tidak ada peduli dengan urusan umatku, kata Rasulullah, ya. Nah, ini yang pemimpin-pemimpin khususnya yang berada di sekitar Palestina itu, mereka nanti mas kuliah akan ditanya di yaumil qiyamah. Jabatan itu ditanya. Kita ini kan rakyat, gak bisa apa-apa. Semua tergantung pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin akan diminta tanggung jawab oleh Allah di hari kiamat. Apalagi sekarang pada diam semua, itu dibantai sampai sekarang. Ini baru-baru juga kan ada berita terakhir, ya, makan saja sudah susah mereka, makan susah, dibantai anak kecil, perempuan. Sudah berapa hari dari sejak awal kita sudah gak tahu korbannya berapa sekarang. Makanya wajib kita nih, gak bisa apa-apa nih, paling minimal doa. Tapi yang punya jabatan, kalau dia mampu untuk membelanya, hukumnya wajib dengan jabatannya. Kalau yang punya kemampuan dengan jabatannya, dia mas'uliyah, ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini jabatan makin tinggi makin berat. Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, lau sakat fakhlatun, ya, ala syatil ifrat la khusyitu an us'ala anha. Lau sakatat sakhlah ala syatil ifrat la khusyitu atau la khasyitu an us'ala anha. Kata Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Beliau di mana pemerintahannya? Di kota Madinah, tapi kekuasaannya sudah sampai ke wilayah Irak. Jarak antara Madinah dengan Irak itu sangat jauh. Tapi beliau faham tanggung jawab jabatan, apalagi sebagai khalifah di masa itu. Beliau mengatakan, seandainya ada seekor anak kambing terpeleset di jalanan yang ada di pinggiran sungai Efrat yang ada di Irak, saya sebagai pemimpin saya takut. Sebab itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa jalanan rusak sampai seekor kambing itu terpeleset? Saya takut masalah ini akan masuk ke pengadilan Allah di hari kiamat, dan Allah akan bertanya kepada saya karena sebagai pemimpin. Nah, sekarang bukan kambing lagi yang terpeleset, manusia dibunuh, yang anak kecil, anak bayi, perempuan. Ini mas'uliyah besar, besar, ya. Kalau kita dalam hati gak ada rasa sedih, rasa kasihan, kita punya hati ini bermasalah, ya, bermasalah. Ya, selera makanan boikot saya jadi masalah. Padahal jihad selera makanan, bukan jihad nyawa, bukan. Kalau selera makanan saja gak mampu, bagaimana nyawa mau dikasih untuk membela, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat semua bala di timur maupun di barat, saudara kita yang dimanapun berada, di Yaman, di Palestina, yang di Afrika, yang di Sin, yang di Filipina, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.